Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan kembali dalam kesempatan luar biasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran, kaitannya dengan momentum nuzulul Quran ini yang kita peringati pada hari ke-18 Ramadan. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah malam diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai awal dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat Nabi sedang menyepi di Gua Hira sekitar 5 km dari kota Mekah. Saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan memeluknya. Setiap kali memeluk, Jibril mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak mengenal bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Jibril. Di pelukan ketiga, secara bertahap Al-Quran diturunkan selama 23 tahun yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkiyah di Mekah dan periode Madinah di kota Madinah. Selama 9 tahun Al-Quran diturunkan di kota Mekah, sementara di kota Madinah Al-Quran diturunkan selama 10 tahun. Mengenal kapan nuzulul Quran terjadi dan apa perbedaan dengan malam Lailatul Qadar, Ustadz Haji Agus Mukmin menjelaskan, malam Lailatul Qadar merupakan peristiwa turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sementara nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama kepada Rasulullah, yaitu pada malam ke-17 Ramadan. Makna sebenarnya bukanlah pada Ramadannya, bukan pada momentumnya, tapi lebih kepada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita memiliki 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Maksud dari mengimani adalah mengimani Al-Quran kalam Allah sebagai petunjuk, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka beriman pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang kedua, tilawah. Maksud dari tilawah adalah membaca Al-Quran yang bernilai pahala. Anjuran membaca Al-Quran tercantum pada Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur berarti tidak hanya sekedar membaca, tapi lebih dari itu, merenung, memahami maksudnya dan mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut. Kewajiban keempat yaitu mengamalkan. Secara singkat, mengamalkan artinya menjadikan petunjuk, melaksanakan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan meninggalkan yang dilarang dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kewajiban yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran merupakan amalan terbaik, seperti yang
termasuk dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya sebaik-sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah sepatutnya jika kita mengupayakan terwujudnya kewajiban kita terhadap Al-Quran saat momentum nuzulul Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Amalan-amalan di malam nuzulul Quran. Keutamaan nuzulul Quran adalah untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap diampuni segala dosa dan mendapat pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan ini. Untuk mendapat keberkahan, ampunan dan pahala amalan yang diamalkan pada malam nuzulul Quran sebagai wujud peringatan atas peristiwa maha agung dan mulia tersebut. Ada 4 amalan nuzulul Quran 17 Ramadan berpahala besar. Yang pertama adalah membaca Quran. Amalan yang pertama ini dengan membaca ayat suci Al-Quran dan diusahakan untuk memperhatikan tadabbur dan menggali ayat-ayat yang di dalamnya untuk diterapkan dan dihidupkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ikhtikaf. Ikhtikaf pada malam nuzulul Quran ini dengan berdiam diri dalam masjid untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtikaf tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan dijadikan sebagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, ikhtikaf dan rukuk dan yang sujud. Yang ketiga adalah mendirikan salat malam. Selanjutnya, amalan dapat dikerjakan salat malam nuzulul Quran yaitu dengan menunaikan salat sunnah tahajud maupun salat hajat. Salat sunnah tahajud dan salat hajat dilakukan setelah melaksanakan salat tarawih. Banyak keutamaan yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah membaca doa nuzulul Quran. Memperbanyak doa dan zikir pada malam nuzulul Quran merupakan amalan yang sangat baik untuk memohon syafaat saat memperingati nuzulul Quran. Artinya dari doa nuzulul Quran adalah, ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran, baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran, selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran, dan masukkanlah kami ke surga dengan syafaat Al-Quran. Itu saja kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.